Air adalah dunia hidup kita. Tapi kali ini aneh. Bin ajib selalu saja datang hingga kini dan diisi. Kalau kayu sudah ditebang oleh orang negeri ini, tak ada lagi penyangan air. Alamatlah kita kembali ke zaman Nabi Nuh, atau air akan menjadi dangkal. Sudahlah dangkal, penuh pencemaran, tak ada yang bisa hidup di sungai ini. Setelah itu, ekosistem perairan pun terganggu. Habitat seperti ikan akan habis. Tengok ini. Sampah yang banyak, air pun dah berminyak-minyak. Apalagi ikan-ikan sudah punah. Dulu, minum air sungai, sekarang air galon. Nasib badan. Kalau ngantuk dalam hati, buat tambah serasa dekat dengan mati. Senja menangis sayup-sayup di permukaan air, yang terlihat hanya sebuah kertas berkilau. Kepala-kepala hanya riuh oleh ember yang kosong. Kita semua hanya gamang oleh kota-kota. Sungai kalah, sungai kalah. Air mata senja sudah tak berguna. Air mata senja sudah tak berguna. Aku belum mau mati, apalagi haus di sungai ini. Belum saatnya, belum saatnya. Kenapa kehausan mempercepat kerongkongan? Ya, begitulah. Air di sungai ini tidak pernah bisa melepaskan dahaga, karena kita tidak bisa minum di dalamnya. Mengapa kita membiarkan sampah itu terbuang dan lalu mencurahkan minyak-minyak sawit ke dalam sungai? Kenapa para pekerja industri tidak pernah menyumbang untuk kampung-kampung kita? Anehnya, kenapa kita sudah meninggalkan sungai, padahal sungai sumber dari segala kehidupan nenek moyang kita. Kenapa harus begitu? Sungai ini sudah lama dilupakan. Bukannya kita semua sudah kalah dari kota. Ya, itu masalah mereka, bukan kita. Kita semua hanya rakyat yang membutuhkan air. Ini adalah sebuah rasa sakit yang nyata, sebab kita tidak bisa bertahan dan menahan. Jangan mendekat ke situ! Kenapa? Bukannya kita sama-sama gelap dalam melihat. Gelap adalah lambang kematian untuk terang. Berarti kita ini melambangkan sebuah kematian atau sebuah kebutaan terhadap lingkungan. Jangan berkata seperti itu. Aku malu. Ini sebuah kegelapan sebenarnya dan akan memutuskan tujuan dan harapan kita. Sebenarnya apa yang dibicarakan ini? Seperti menceritakan masa lalu yang dilupakan. Semua telah lupa peradaban. Jangan ceritakan masa lalu. Jangan! Karena masa lalu menakutkan. Kita semua perlu tahu tentang peradaban masa lalu. Sebenarnya, tuan-tuan semua sudah tahu. Ayo, ceritakan keresahan kita. Hahaha. Cepat ceritakan. Masa lalu tidak pernah mendengar tangisan sungai, tapi hari ini tangisannya lantang. Tangisan sungai. Bukan hanya sungai yang menangis, tapi ikan juga menangis. Apakah mereka sudah tidak berumah untuk hidup? Rumah mereka menjadi pembunuh. Aliran-aliran yang mati. Mati dengan cara terpaksa. Bukan terpaksa, tapi dipaksa oleh mereka. Ini sesuatu yang mengerikan bagi kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Ayo bergerak, ayo! Aliran-aliran yang menyesakkan dada. Aliran-aliran yang membunuh. Aliran-aliran yang menikam. Aliran-aliran paling buruk perangainya. Mata air sungai kering. Kering bagai kemarau. Apakah kita tidak menangis saja? Tidak, kita telat untuk menangis. Apakah kita orang sungai? Kita orang yang membutuhkan sungai. Tapi mereka tidak membutuhkannya. Ya, mereka hanya memanfaatkan saja. Aku yang paling berhak marah kepada siapa saja, baik kepada buaya, gajah, atau raja segala penguasa. Sebab segala seluk-beluk beserta keamanan sungai aku tahu. Dan lebih tahu lagi kalau yang memperkosa sungai itu para pembuang limbah. Itu hanya bumbu bicara. Ah, sudahlah, tak perlu diteruskan. Nanti bertambah panjang keracauan sandiwara ini. Pada suatu ketika, mereka datang menemui saya, bahkan membawa saya berjalan menyusuri sungai hingga sampai ke muara, hampir dekat selat. Mereka menawarkan berbagai macam cara supaya saya bisa memberitahu bagaimana cara menunjukkan orang yang tinggal di tepian sungai untuk tidak marah dan melarang melihat sungai lagi. Tapi saya tahu hal itu taktik, pasti hanya untuk berlindung dari kesalahan mereka. Wah, waktunya sampai. Ah, sudahlah, terlambat. Beginilah kisah perjalanan tentang hidup yang tak terukur.
Tapi ini bukan tiba-tiba membuat kita bersabar atau merasakan nyaman dalam menjalani kehidupan di tepi sungai jantan. Tak ada guna untuk menangis. Air mata sudah senja. Tak mungkin mengulang kembali menjadi siang benderang. Lihatlah mereka. Itulah yang membekas di hati. Membuat luluh lanta. Hingga gubuk-gubuk tua akan dirobohkan dan periuk tidak lagi berisi. Tungku dapur pun tak berasap. Bahkan bencana batin terus mengusik lamunan. Ini celaka. Ini benar-benar celaka. Di mana letak kemanusiaan? Nah, beritahu kepada seluruh warga kampung ini, kita akan mencari tanah untuk dibeli dengan harga yang mahal. Tapi dengan syarat tanahnya harus di tepi sungai, agar mudah masuk kapal-kapal pembawa barang singgah di pelabuhan kita nanti. Kalau ini aku setuju, Wak. Jangan setuju-setuju, nanti warga mengamuk macam mana? Mengamuk kenapa pula? Kan niat kita baik. Untuk membuka lapangan kerja masyarakat setempat. Itu pun kalau mereka mau menjual tanah di tepian sungai jantan itu. Kita sebaiknya menanam prinsip untuk kenyamanan dan ketertiban sungai ini, tanpa ada mengganggu kenyamanan mereka. Apalah artinya sebuah sawit kalau mengotorkan sungai? Jangan nambah dalih pula manusia. Engkau ini manusia bermuka dua, pura-pura membela. Tahu nggak? Hidup ini selalu tenggelam dalam kesia-siaan untuk menentukan hidup masing-masing. Menggunakan topeng hanya untuk membuat tertinggal jauh dari dunia tipu-tipu. Lihatlah tubuh-tubuh mereka yang gempal dan kurus, selalu bermenung di pinggir sungai. Sebab tak ada yang dihasilkan. Sungai telah mengutuk manusia. Mereka hanya mengadu kepada kekosongan belaka. Ini bukan sungai yang mengutuk manusia, tapi manusia sendiri yang mengutuk sungai. Sudahlah, kita orang yang berkuasa, kenapa harus memikirkan hal tidak penting? Oke lah, kita cuci tangan saja. Kalau mereka demonstrasi bagaimana? Kasih saja uang, karena uang bisa mengubah segalanya. Sudahlah. Memang semudah itukah? Sangat mudah. Tinggal transfer pasti akan sampai. Jangan singkat, padat pemikirannya. Apakah mereka mata duitan? Kita harus menyusun strategi yang matang, tidak hanya asal-asal saja. Mereka memang menanti uang kita, percayalah. Jangan dikira mereka mau menelan bulat-bulat pembicaraan kita. Mereka juga orang berpendidikan, bahkan anak-anak mereka sekolah di luar negeri. Allah, nama juga luar negeri, tapi pemikiran masing-masing kosong. Contoh saja sungai ini dibiarkan begitu saja. Jadi sudahlah, kita lakukan saja sesuai tujuan utama kita. Tapi, jangan tergopoh-gopoh dulu. Betul. Nanti menepuk air dulang, terpecik muka sendiri. Menurut firasat saya, masalah ini selesai dengan uang kita. Saya yakin betul, orang tepian sungai itu bukan ada yang kaya. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak mungkin pula rasanya menolak. Meskipun ini hal yang sulit untuk mereka, tapi kalau sudah masalah duit yang masuk, hijaulah mata mereka. Kenapa kalian tertawa? Mengejek? Sedikit mengejek, agar buat perenungan. Memang duit dapat mengubah segala hal. Kemudian efek ke kita apa? Jika hal ini tidak berhasil, lalu kita dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Pasti peristiwa ini menjadi pencemaran nama kita. Wah, sudah jauh pemikiranmu. Apa hak yang berwenang? Hanya untuk menangkap yang belum jelas begitu? Hahaha, tentu tidak seperti itu kan? Ini hanya perkara sungai, Bung. Tidak jauh ke sana, bukan korupsi atau mencuri. Ini masalah tanah tepi sungai. Tahu kan sungai? Ini saya tunjukkan. Setelah sampai di sungai langsung terjun ke dalamnya. Hahaha. Disitulah kita akan mendengar suara orang dalam neraka. Hahaha. Sip, kalau macam itu, yuklah kita gas. Gas! Jangan gas-gas, nanti terbabas.